Bab Engabox. 381, namun sama sekali tanpa perlawanan. Bentuk ini, giling halus untuk membuat masker, bisik Sop Hong, meletakkan 3 mutiara oval di telapak tangannya. Simpan daging ini untuk dimasak besok. Liu Ye mau merapikan meja, memasukkan mutiara ke dalam guci keramik, lalu menutupnya dengan salju. Mengikuti metode pertama, Sop Hong menghabiskan lebih dari 10 menit menyiapkan masker mutiara. Masih hijau yang sama, hanya saja jumlahnya lebih banyak. Ia mengaduk dengan bilah bambu, lalu bertanya pelan, "Siapa yang mau duluan?" "Aku." Van Han tersenyum, mengangkat tangan. "Baik," jawabnya jernih, lalu perlahan berbaring, kepala di pangkuan Sop Hong, wajah memerah menutup mata. "Bagus, beristirahatlah sebentar," bisiknya, mencubit hidung kecilnya. Van Han sedikit mengangkat kepala. "Siapa lagi yang mau?" tanya Sop Hong. "Aku." Liu Yemong mengangkat tangan, lalu berbaring lurus, mata tertutup, tangan bersilang. Liu Yetu menekuk bibir, ragu sejenak, lalu meniru adiknya, berbisik, "Aku juga. Aku juga." Ngotin Mue tersenyum, memejamkan mata dan berbaring. T6 Din sedikit mengerutkan kening, melihat 4 wanita sudah berbaring, lalu ikut juga. Sop Hong menyeringai, melirik kamera dengan wajah polos, lalu dengan hati-hati mengoleskan masker pada keempat lainnya. Di ruangan, penonton mengirim komentar cepat, segera tertutup oleh yang baru. "Sop Hong, lepaskan mereka, biar aku yang lakukan." Astaga, 5 wanita berbaring patuh di ranjang, tanpa perlawanan. Segera setelah itu ia merasakan hangat di bibir dan mata. Itu jari Sop Hong. "Baik, sebentar lagi bisa dicuci." Ia menarik tangannya dan beralih ke yang berikutnya. "Bagus," ucapnya lembut, menggeser rambut dengan tangan kiri bersih agar tidak terkena masker. Lalu ia menuju yang lain. Ngotin Nguyat merasakan dingin di wajahnya, tak tahan membuka mata, melihat ekspresi seriusnya. "Tutup mata," bisiknya, jarinya mengoleskan masker di wajahnya. Ia buru-buru menutup mata, seketika rasa dingin menyebar, menutupi semua kecuali kelopak. Rasanya nyaman, bibir pucatnya bergerak. "Ya, bisa meredakan kering dan gatal, lalu memutihkan kulit," bisik Sop Hong, "masker herbal itu baik." "Tahu." Ia terkejut, mengubah pandangannya padanya. Ia datang ke T6 Din, melihat matanya terbuka lebar, bertanya pelan, "Mau diolesi?" "Terima kasih." Ia menekan bibir, berbisik lalu menutup mata. Sop Hong tersenyum, memang wanita tak bisa menolak godaan kecantikan. Beberapa menit kemudian, mangkuk kosong, 5 wanita berbaris di ranjang tanah, pemandangan indah awalnya rusak oleh masker hijau. Ia meletakkan mangkuk, duduk di samping Van Han, mencolek wajahnya, masker sudah mengeras. "Selesai?" Van Han membuka mata mengantuk, hampir tertidur. "Ya, cuci muka lalu tidur," kata Sop Hong lembut. "Baik." Ia menguap dan turun dari ranjang. "Tunggu di kamar mandi, aku ambil air," bisiknya, melihatnya lemah. Van Han tersenyum, membawa handuk masuk. Ia mengisi guci dengan air dan mengikutinya. Beberapa menit kemudian ia keluar segar kembali. "Aku juga," kata Liu Ye mau masuk membawa handuk. Setengah jam kemudian, kelima wanita sudah selesai, Ngotin Nguyat dibantu masuk, tubuhnya juga dibersihkan. Ia mendorong lembut, "Bagus, sekarang tidur, terutama yang tidak sehat harus lebih awal." "Baik." Ngotin Nguyat tersenyum, masuk kantong tidur di samping T6 Din. Saudari Liu juga naik ranjang, menyisakan tempat untuknya. "Kalian bisa tidur menyamping," kata Sop Hong. Ranjang tanah sepanjang 2,5 meter, tiap orang dapat lebih dari 40 cm, cukup meski sempit. "Aku ingat ada 2 ranjang besar, mungkin aku dan Enam Din tidur di sana?" tanya malu Ngotin Nguyat. "Tidak perlu, aku dan Van Han hanya butuh sedikit ruang." Ia tertawa, gadis itu hampir setengah berbaring di atasnya. Aku selalu tidur menyamping." Van Han memerah. "Baik, cepat tidur," katanya sambil melambaikan tangan. "Baik." Ngotin Nguyat menguap, tubuh lemahnya segera tertidur. "Sop Hong, kau belum tidur?" bisik Van Han. "Nanti, aku ingin menjaga ranjang tetap hangat, kau tidur dulu."
jawabnya lembut. Kalau begitu jangan terlalu larut, katanya. Tahu, jawabnya. Bab 382, mengklaim paket hadiah baru. Ah. Sop Hong duduk di depan perapian, menguap dan meregangkan tubuh. Ia membuka pintu tersembunyi, menghadapi angin dingin, pergi ke ruang budidaya, menambah kayu, lalu kembali. Menutup pintu, ia memerintahkan dalam hati, tandai. Sebuah panel muncul, angka 26 menyala. Bibirnya melengkung, ia meregang, melepas sepatu kelinci dan masuk ke kantong tidur. Van Han bergumam, berbalik, memeluknya dan berbisik 750, menggesekkan kepalanya padanya. Ding. Satu ramuan peningkat rasa dasar. Ding. Satu ramuan kekebalan racun dasar. Ding. Satu formula kultur tanaman dasar. Sop Hong tersenyum, memang ramuan peningkat rasa. Ia sudah menduga sebelumnya, kini terbukti benar. Gunakan ramuan rasa. Ia memerintahkan. Ramuan rasa, tanpa efek samping, meningkatkan rasa, menambah kemampuan membedakan racun dan nutrisi. Meningkatkan rasa dan bisa membedakan racun serta nutrisi? Ia terkejut. Beberapa detik kemudian mulutnya kesemutan, lidahnya mati rasa, lalu normal. Sepertinya tidak ada perubahan. Ia bergumam. Ia memutuskan mencoba ramuan dengan herbal nanti, lalu memerintahkan, gunakan ramuan kekebalan racun. Ding. Ramuan kekebalan racun digunakan. Ramuan kekebalan racun, tanpa efek samping, memperkuat kekebalan tubuh terhadap racun. Tiba-tiba tubuhnya gemetar, mati rasa menyebar, sel-sel berubah diam-diam. NK-Box. Ia menggertakkan gigi, beberapa menit kemudian tenang. Tidak apa-apa, tidur lagi. Ia memeluk gadis itu, menepuk punggungnya dengan lembut. Van Han bergumam dan segera tertidur. Ia menghela napas, merasakan tubuhnya. Sepertinya tidak ada bedanya. Ia membuka mata, bingung. Selain kesemutan, tidak ada perubahan nyata. Ia bergumam, baiklah, pelajari nanti, buka hadiah terakhir. Ding. Formula kultur tanaman ditransfer. Kurang dari semenit, pengetahuan masuk ke benaknya, membuatnya jernih. Ia memejamkan mata, menyerapnya, bibirnya melengkung. Tepat waktunya. Ia berpikir, cairan kultur bisa mempercepat pertumbuhan tanaman, seperti kultur jamur. Paket ini berisi 32 formula, bisa mempercepat hingga 32 kali. Segera ada sayuran liar segar untuk dimakan. Ia berpikir sambil tersenyum. Dengan formula, pertumbuhan tanaman akan lebih cepat. Saatnya tidur. Ia menguap, memejamkan mata. Saudari Liu bangun paling awal, sibuk di perapian. T6 Din gemetar, membuka mata, awalnya bingung lalu waspada, lalu tenang. Ia duduk, melihat sekitar, melihat saudari bekerja lalu tenang. Kakak Enam Din bangun, cuci muka, sebentar lagi sarapan. Liu Yemong tersenyum. Baik. T6 Din menjawab, memakai sepatu dan pergi ke api. Tidak ada handuk, pakai kain bersih ini. Liu Yetu memberinya kain. Terima kasih. Katanya, membawa air panas ke kamar mandi. Selamat pagi semua. Van Han dan Sopong bangun, duduk di ranjang mengurangi kantuk. Selamat pagi. Liu Yemong menjawab sambil tersenyum. Sarapan hari ini mie irisan, makanan ringan. Bintang Wo, bagaimana tubuhmu? Tanya Sopong. Ngo Tin Nguyet menyentuh dahinya, panggil aku Tin Nguyet, Bintang Wo terdengar aneh. Baik. Sopong mengangkat alis, turun, mengambil handuk dan sikat untuk mencuci. Setengah jam kemudian mereka sarapan bersama, meski sempit masih cukup. Sup mie enak. Ngo Tin Nguyet makan lahap, bahkan 2 mangkuk besar. Cukup kenyal. T6 Din mengangguk, juga makan banyak. Itu adalah makanan lengkap kedua mereka di alam liar, yang pertama semalam. Van Han mengunyah daging lalu bertanya samar, Sop Hong, hari ini mau apa? Pagi tadi ia sudah melihat langit,
tidak ada salju. Kalau begitu harus pulang sebelum gelap. Van Han memperingatkan serius. Ya, tanpa memetik kenari akan lebih cepat. Sop Hong berkata. Bab 383. Kamu tidak sakit? Demam dan pilekmu belum sembuh, jangan berlari. Espong berkata lembut, dengan kondisi begitu keluar menggali rimpang hanya akan membuatmu sakit lagi. Biar aku pergi. T6NH berpikir lalu berkata pelan, pileknya sudah sembuh, karena mereka bersembunyi di tempat orang lain, ia harus membantu. Baiklah. Espong mengangguk lembut, kondisi tubuh T6NH jelas lebih baik dari Ngotin Nguit. Van Han, kamu tidak sakit? Espong bertanya lembut. Sudah jauh lebih baik, tidak terlalu sakit. Van Han melambaikan lengan bajunya, rasa sakit terburuk sudah lewat kemarin, kini hanya sesekali masih terasa. Tidak memengaruhi berjalan. Aku tahu. Van Han tersenyum lembut, merasa diperhatikan sungguh menyenangkan. Setengah jam kemudian, Espong memikul keranjang bambu, membawa busur tanduk kambing, siap pergi menggali rimpang. Kakak, aku pergi. Liu Yemng berjalan di depan, membuka pintu persembunyian. Hati-hati. Liu Yetu menasihati lembut. Kakak N6NH, kalian juga harus hati-hati. Ngotin Nguit melambaikan tangan, wajah penuh pasrah, tidak bisa ikut kali ini membuatnya kecewa. Ya, kamu istirahatlah. T6NH mengangguk, memikul keranjang kecil mengikuti mereka ke utara. Di jalan bertiga tertawa dan berbicara, tapi kebanyakan Espong dan Liu Yemng yang mengobrol. Sifat T6NH memang pendiam, hanya kadang ikut bicara. Kakak N6NH, kamu juara nasional bela diri, bisa ajarkan aku beberapa teknik sederhana membela diri? Liu Yemng bertanya dengan mata kagum. Dari berita ia tahu T6NH telah mengalahkan generasi muda Jepang dan Korea beberapa bulan lalu, pantas menyandang gelar nasional. Di samping, ia melirik Espong, mata penuh semangat, ingin sparring dengannya, menguji yang disebut kekuatan alami. Espong mengernyit sedikit, mengenali tatapan menantang T6NH. Saat aku kembali ke sekolah, kalau mereka yang menyebalkan berani mengepungku, akan kuusir. Liu Yemng beri syarat. Kembar cantik begitu langka, jadi mereka terkenal di sekolah, menarik pengganggu, bahkan tindakan buruk. Banyak yang mengganggu kalian di sekolah? Espong bertanya heran. T6NH mengerutkan kening, memiringkan kepala dan bertanya pelan, mereka punya dukungan siapa? Siapa mereka? Ia paling meremehkan orang yang mengandalkan latar belakang untuk menindas, apalagi perempuan. Aku tidak terlalu tahu. Liu Yemng berkata kesal. Di ruang pengawas, Hamin dan VNG Lam terkejut. Sepertinya saat N6NH kembali, ada yang akan sial. Hamin berbisik, tetap tersenyum sopan. Ada yang memang harus diajari. VNG Lam juga berkata pelan, ia tahu sedikit tentang pendukungnya. Bukan orang yang bisa diganggu. Tapi banyak mungkin tidak tahu identitasnya. Hamin bergumam. Aku juga tidak tahu, belum pernah sampai tingkat itu. VNG Lam merapatkan bibirnya. Beberapa saat kemudian, Espong dan rombongan tiba di ladang rimpang, tanah bersih tertutup salju. Di sini, mulai gali. Espong menurunkan keranjang, mengeluarkan sekop, membungkuk membersihkan salju. Siap. Liu Yemng menghindari area lama, berjongkok menggali. T6NH menonton lalu ikut membantu. Biar aku menggali, kalian urus rimpang. Espong berkata lembut, melihat cabang kering, semua bisa diperas jadi minyak, cukup untuk berempat setahun. Baik. Liu Yemng mengangguk cepat. Espong terus menggali, setiap sekop mengangkat akar dan umbi. Liu Yemng dan T6NH di samping, mengguncang tanah dari akar, lalu memotong cabang kering dengan pisau militer. Setelah diproses, rimpang masuk ke keranjang. Waktu berlalu, di depan mereka menumpuk gundukan tanah penuh rimpang. Espong, gali lebih lambat. Liu Yemng manyun. Tangan dia dan T6NH tidak berhenti, tapi gundukan semakin tinggi, tak bisa mengejar. Istirahat sebentar dulu. Espong berhenti, bersandar di pohon. Aku akan merebus air. Liu Yemng bangkit, mengambil rumput kering dari keranjang, mengumpulkan.
ranting, menyalakan api dengan batu api. Api membesar, panci besi berisi salju mencair, lalu mendidih dan mereda. Liu Yemeng menaruh panci di salju agar dingin, lalu mengambil cangkir bambu. Fan Han benar-benar perhatian. Ia memuji, cangkir berisi daun pinus, dengan air panas jadi teh pinus. Ayo, minum teh lalu istirahat sebentar. Liu Yemeng menyerahkan cangkir bambu pada Espong dan T6NH. Terima kasih. T6NH berkata pelan, mengangkat cangkir, menyesap teh panas, tubuhnya langsung hangat. Bab 384, Serigala. Lebih dari 10 menit kemudian, setelah minum teh panas dan beristirahat, mereka bertiga kembali bekerja. Sop Hong terus menggali akar ubi, sementara Liu Yemong dan T6 Din membersihkan tanah dengan tangan. Waktu berjalan lambat, hampir 2 jam kemudian semua akar yang terlihat sudah terangkat, tanah jadi seperti dibajak. Dia meletakkan sekop dan menghela napas, aku akan membuat kereta luncur. Meski kuat, setelah 1 jam menggali dia tetap lelah. Sudah ada 4 atau 5 kereta luncur di gudang. Liu Yemong tertawa, setiap kali membuat lagi, sebentar lagi gudang penuh. Tidak ada cara lain, membawa dari persembunyian terlalu repot, buat di sini lebih praktis. Sop Hong tersenyum, mengambil kapak kayu dan pergi ke hutan. Setengah jam kemudian, kereta sederhana terikat tali selesai, pas untuk mengangkut semua akar. Dia melihat masih banyak akar belum dibersihkan, cepat berjongkok untuk memotong daun dan batang. Hampir 2 kali lipat dibanding terakhir. Liu Yemong menghela napas, kereta penuh tinggi, tanpa dasar melengkung akan tenggelam. Ayo kembali. Sop Hong berkata pelan, melilitkan tali di pergelangan tangannya. Kali ini aku juga harus bantu tarik. Liu Yemong berkata riang, juga mengikat tali. T6 Din diam saja, melakukan hal yang sama. Ayo. Sop Hong tertawa, kereta berat, tidak mudah ditarik cepat. Berat sekali. Liu Yemong menggigit bibir, wajah merah, melangkah kuat tapi kereta tidak bergerak. T6 Din berusaha tapi tetap gagal. Sop Hong tertawa, dengan tenaga kereta bergerak, tali di tangan gadis-gadis pun kendur. Monster. Liu Yemong bergumam, melepaskan tali. T6 Din tertegun, terkejut akan kekuatannya. Langkah demi langkah dia menyeret, meninggalkan jejak dalam di salju. Setiap bantuan menghemat tenaga. Liu Yemong bersikeras, menarik lagi sambil berseru. 121, 121. Sop Hong tersenyum, condong ke depan, menarik mantap. 40 menit kemudian mereka tiba di hutan birch, tempat jejak serigala terlihat sebelumnya. Istirahat sebentar. Sop Hong terengah, menjatuhkan tali. Aku akan menyalakan api. Liu Yemong terengah, bicara terputus-putus. Setelah istirahat, dia mengambil batu api dan rumput kering, mengumpulkan ranting dan menyalakan api. T6 Din, juga lelah, bertanya, bagaimana kau melatih kekuatan itu? Dia terkejut, tenaganya melebihi atlet angkat besi. Apakah bawaan lahir? Bawaan. Sop Hong tersenyum, mengambil busur tanduk dan pergi ke tempat jejak ditemukan. T6 Din mengatupkan bibir, tidak percaya penuh. Ada masalah di sini? Tanyanya. Serigala? T6 Din bertanya serius, dia tidak tahu sejak masuk hutan. Ya, tapi tampaknya hari ini tidak muncul, jangan khawatir. Sop Hong berkata. Ayo minum air. Liu Yemong memanggil. Datang? Sop Hong menjawab, melihat sekitar sebelum kembali. Beberapa langkah kemudian, dia merasakan bahaya menusuk punggungnya. Seperti jarum, dia mengangkat busur dan menarik anak panah. Apa itu? T6 Din bertanya. Dia membidik langsung ke arah Liu Yemong. Apa? Dia tertegun, lalu refleks berbaring. Seret! Anak panah melesat di belakangnya. Au! Sebuah lolongan pilu terdengar, kurang dari 1 meter muncul serigala abu-abu, tertembus di leher. Liu Yemong menoleh, pucat, berteriak, serigala. Jangan teriak, sudah mati. Sop Hong berkata, bahaya pun hilang. Yemong, kau tidak apa-apa?
T6 Din berlari, wajah ketakutan. Kemunculan mendadak serigala mengejutkan semua orang. Bab 385, terlalu berbahaya. Sangat bagus. T6 Din menghela napas, ragu sejenak, lalu berjalan menuju serigala abu-abu yang tergeletak tak bergerak di tanah. Dia berjongkok di depannya, mendorong tubuhnya, dan baru setelah yakin itu mati dia tenang. Di dalam ruangan terdengar suara peluru. Baru masuk sudah begitu ganas, langsung bunuh serigala? Ya Tuhan, itu terlalu berbahaya. Jika Sopong terlambat satu langkah, Liu Yemong sudah mati. Alam liar terlalu berbahaya, biarkan Dewi kembali. Untung ada Sopong, kalau tidak hasilnya tak terbayangkan. Bangun, jangan duduk di salju dingin. Sopong mengulurkan tangan lembut. Terima kasih, itu benar-benar menakutkan aku. Liu Yemong menggenggam tangannya, ditarik bangun, wajahnya masih pucat. Dia berjalan ke arah serigala muncul, di tanah hanya ada satu jejak, milik serigala mati. Sopong berjalan hampir 1000 meter, masih hanya satu jejak, dia berhenti, melihat sekeliling, tidak menemukan apapun, lalu kembali. Bagaimana? Ada temuan? Liu Yemong memegang tabung bambu berisi air panas, perlahan menenangkan dirinya. Tidak, mungkin serigala soliter. Sopong menggeleng. Minum air panas. T6 Din menyerahkan tabung. Baik. Sopong minum, tubuhnya cepat hangat. Itu bagus, kalau kawanan serigala pasti repot. Liu Yemong menghela napas lega. Jika Sopong tidak menembakkan panah, dia pasti mati atau terluka parah, dipaksa keluar acara. Tapi mungkin hanya pengintai, aumannya bisa memanggil kawanan. Sopong berkata serius. Ya, bereskan dan bersiap pergi. Sopong menghabiskan air. Dia membersihkan darah di panah dengan salju, lalu menutup luka serigala agar darah tidak terus keluar. Dia mengangkat tubuh, melemparkannya ke kereta luncur, dan berkata, tambahan bulu lagi. Pergi. Sopong mengambil tali, melilit di pergelangan tangannya, menarik kereta luncur menuju hutan birch. Liu Yemong cepat mengejar, kadang menoleh ke belakang dengan takut. T6 Din merapatkan bibir, selalu waspada. Kali ini pulang, kurasa Van Han tidak akan membiarkan aku keluar lagi. Sopong berkata pahit, melirik bangkai serigala. Kurasa juga. Liu Yemong tertawa kecil, kali ini benar-benar bertemu serigala, bukan bercanda. Mulai sekarang, kalau tidak perlu, aku tidak akan sering keluar. Sopong menggeleng, melangkah di salju tebal. Terlalu berbahaya. T6 Din berkata pelan, kenyataan sangat berbeda. Saat melihat serigala, dia bingung, tidak tahu harus apa. Jadi dia kagum pada Sopong, bisa bereaksi cepat, satu panah membunuh serigala. Bertahan hidup di alam liar memang begitu. Sopong tersenyum, meski hidup lebih baik, bahaya tetap di mana-mana. Ya? T6 Din mengangguk, merasakan kerasnya kenyataan. Cepatlah, jaga-jaga kalau ada kawanan. Sopong berkata, melangkah lebih cepat. Sekarang musim kering, sedikit daun, bau darah segera menyebar, binatang liar bisa datang. Baik. Liu Yemong dan T6 Din menjawab bersama, berusaha meringankan kereta luncur. Setelah lebih dari setengah jam, perkemahan muncul di depan mata. Akhirnya sampai, selamat. Liu Yemong bernapas lega, menoleh ke belakang, yakin tidak ada serigala baru tenang. Kreek. Gerbang didorong terbuka, kereta luncur terlalu besar, harus bongkar di luar dulu. Kalian sudah kembali? Liu Yetu mendengar suara, membuka pintu. Kakak, aku kembali. Liu Yemong berlari, memeluk pinggang kakaknya. Ada apa? Liu Yetu mengernyit, wajah penuh ragu. Apa? Bertemu serigala? Kalian tidak apa-apa? Liu Yetu teriak kaget, memeriksa adiknya. Serigala? Di mana Sopong? Van Han berlari keluar, wajah penuh cemas. Tidak apa, jangan khawatir. Sopong berdiri di gerbang, berkata pahit. Gadis itu berlari padanya, memegang bajunya, memeriksa apakah dia terluka. Menakutkan aku. Van Han menepuk dadanya, mendengar soal serigala langsung panik.
Kenapa bertemu serigala? Ngotin Nguyet keluar, khawatir. Masuk dulu, pindahkan akar. Sop Hong berkata tak berdaya. Gadis itu menatapnya, membuatnya kikuk. Biar aku bantu. Ngotin Nguyet berkata. Sop Hong melambaikan tangan, Van Han, kau juga masuk, jangan lari-lari. Ya? Van Han merapatkan bibir, berniat tanya nanti. Sop Hong melepas tali, melempar tubuh serigala ke bawah atap, lalu membawa akar, menaruh di rak. Beberapa menit kemudian, kereta luncur masuk lumbung, Liu Yemong menutup gerbang dan mengganjalnya dengan kayu. Bab 386, tidak bercanda denganmu. Lebih nyaman. Liu Yimeng menghela napas setelah menghabiskan semangkuk sup jahe hutan. Ceritakan, bagaimana kau bertemu serigala? Yun Han dan yang lain buru-buru bertanya setelah minum. Biar aku ceritakan, saat itu aku hampir mati ketakutan. Wajah Liu Yimeng masih menunjukkan rasa takut saat ia menggambarkan kejadian itu. Mendengar itu, Wu Tingyue, Liu Yizhu, dan gadis itu semua terkejut. Liu Yizhu berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, Sofeng, terima kasih telah menyelamatkan Yimeng. Ia menggigit bibirnya, berpikir tanpa Sofeng akibatnya tak tertahankan, utang besar lagi. Terlalu berbahaya. Sofeng, jangan sering keluar. Yun Han berkata serius. Aku tahu. Sofeng tersenyum pahit, setuju dalam hati. Aku tidak bercanda denganmu. Yun Han berbisik, menarik lengannya, ada ketakutan di matanya. Aku tahu, kalau tidak ada urusan aku tidak akan keluar. Sofeng menjawab lembut, mengelus hidungnya yang halus. Dia tahu Yun Han khawatir, jadi ia mengulang untuk menenangkannya. Sofeng, apakah kawanan serigala bisa datang ke sini? Yun Han masih khawatir. Setelah berhasil membuat beruang tidur, kini serigala muncul. Semoga tidak datang. Liu Yimeng berdoa dengan tangan terlipat. Jangan khawatir, pagar akan menghentikan mereka. Sofeng tersenyum, melihat Liu Yimeng masih terguncang. Siapapun begitu dekat dengan maut akan sulit tenang. Mereka duduk di ranjang tanah untuk beristirahat, menenangkan tubuh dan pikiran. Yun Han turun, duduk di samping perapian dengan kursi kecil, mulai mengupas akar panah ke dalam keranjang bambu. Kakak Ting Yue, masih pusing? Liu Yimeng bertanya pelan. Dia juga duduk untuk mengerjakan akar. Tidak terlalu. Wu Tingyue tersenyum, heran setelah minum obat dan tidur tubuhnya jauh lebih baik. Itu bagus. Liu Yimeng merasa lega. Meskipun banyak akar, dengan banyak tangan hanya 2 jam semua terkumpul, dicuci di kuali, lalu dikeringkan di dekat api. Saat ini Pulau Xuan Yu gelap, pandangan luar berkurang. Sofeng jongkok di bawah atap dengan kapak, menguliti serigala, merendam kulit dalam air abu, memotong bagian yang bisa dimakan, membuang sisanya. Tangannya berlumuran darah, ia membawa kepala dan organ ke gerbang, mendengar, lalu keluar ke malam. Matanya yang tajam membuatnya melihat jelas, ia mengubur sisa-sisa dalam salju, lalu kembali dan menutup gerbang. Di dalam, Qi Weiting mengaduk akar agar cepat kering. Liu Yimeng dan Yun Han menyiapkan makan malam, hari ini rebusan seafood. Gadis-gadis membersihkan abalon, teripang, mutiara, kerang, lalu memasukkannya ke panci tanah liat. Tambahkan jamur dan fungi. Yun Han mengingatkan. Aku cuci. Liu Yimeng menemukan jamur kering, merendam, memotong, lalu menuangkannya. Wu Tingyue bertanya, bisakah aku makan seafood hari ini? Sedikit saja. Sofeng tersenyum, mencuci darah di tangannya dengan sabun minyak nabati, harum herbal. Sofeng, bisakah membuat 2 sabun lagi untuk kami bawa pulang? Wu Tingyue bertanya sambil tersenyum. Tentu, atau kau bisa coba sendiri. Sofeng berkata lembut, membilas tangannya. Ia mengeringkan, mengambil akar yang sudah kering, dan berkata, sebentar lagi bisa digiling. Setelah makan malam, lanjutkan. Yun Han tersenyum, meletakkan panci di meja. Dia mengeluarkan ampas tahu dan berkata, kukus ini juga, kalau tidak cukup. Ya, kita lihat rasanya. Liu Yimeng berkata bersemangat. Dia menuang air ke dalam panci besi, meletakkan bilah bambu, menaruh ampas tahu di atas,
menutup dengan kain. Itu dibuat Yun Han sebelumnya untuk mengukus akar, kini berguna juga. Setelah sekitar 15 menit, uap keluar deras. Seseorang memanggil, "Semua, ayo makan malam." Bab 387, serigala mungkin tidak bisa masuk? Kelompok Sop Hong bersembunyi di dalam, Van Han dan keluarga Liu duduk di sekitar ranjang tanah menyiapkan makan malam. Huhu, panas sekali. Liu Yemong mengambil sepotong tahu kukus, terlalu panas untuk dipegang. Kakak Mong, hati-hati jangan sampai terbakar. Van Han mengingatkan. Liu Yemong menggigit, bergumam, tidak apa, tetap enak. Ia memejamkan mata, aroma umbi caltrop memenuhi mulut, ia berkata puas, sudah lama tidak makan sesuatu yang kaya rasa. Harum sekali, lebih enak dari roti panggang. Ngotin Nguyat mengunyah tahu sambil makan rebusan seafood, suapan demi suapan lupa segalanya. Ini juga bisa dianggap hidangan utama. Kata Sop Hong, merasa kenyang hanya dengan setengah potong. Sop Hong, bisa kita tanam umbi ini sendiri? Tanya lembut Liu Yetu. Bisa, tapi tidak perlu, banyak akan tumbuh di musim semi di tanah itu, kita bisa gali nanti. Jawabnya sambil makan seafood. Liu Yetu mengangguk, umbi ini jadi sumber penting untuk bertahan hidup. Setengah jam kemudian, mereka selesai makan malam, T6 Din bersikeras mencuci bersama Liu Yetu. Tebakan tepat. Sop Hong tersenyum, memulai tugas membosankan lain. Kau pikir aku serba bisa? Ia tersenyum pahit, di alam liar dengan alat terbatas menggiling tidak mudah. Mungkin buat batu giling, seperti untuk kedelai. Kata Liu Yemong. Itu tidak cocok untuk umbi, kecuali kau mau susu kedelai bukan minyak. Ia memutar mata. Agak paham. Jawabnya setengah jelas. Ia membawa umbi kering, duduk di meja kayu, mulai menumbuk dengan kayu dan batu. Van Han membersihkan perapian, bersiap mengukus nanti. Kakak Nguyet, sebentar lagi tahu apakah menyenangkan? Senyum Liu Yemong. Setelah lebih 20 menit, Ngotin Nguyet kehilangan semangat, hanya lelah menumbuk. Sementara itu, Liu Yetu dan T6 Din selesai dan bergabung. 4 gadis bekerja sama, mengukus, menumbuk, memeras minyak dengan kain dan bingkai bambu. Sop Hong mencari ramuan di guci, menyiapkan larutan tanaman untuk menyiram sayuran liar dan melihat hasil besok. Ia mengolah ramuan, menumbuk, menyimpannya, menggunakan 2/3 persediaan. Sepertinya kita harus menanam ramuan. Ia berbisik, membawa guci ke ruang budidaya. Krek. Pintu kayu terbuka, ia masuk, menambah kayu bakar, memeriksa air, masih penuh. Harus cukup. Ia bergumam, menuang ramuan, mengaduk. Air berubah hijau muda dengan aroma, larutan budidaya. Cepat tumbuh. Ia menyentuh tunas lebih 2 cm. Ia mengisi guci, menyiram 20 saluran bambu, hampir 10 menit selesai. Semoga berhasil. Ia bergumam, menambah kayu lalu keluar. Toa-toa, Oko. Langkahnya berhenti, ia mengerutkan dahi, mendengar suara aneh di luar pagar. Ia berjalan pelan, menyembunyikan aura, mendekati gerbang. Pintu kayu terbuka, Liu Yemong mengintip. Sop Hong, ada apa? Masalah. Wajahnya berubah, ia mundur, merasa bahaya. Aiu. Seketika, lolongan serigala terdengar. Liu Yemong menutup mulut, mata melebar, ia tersandung ke bingkai. Ia jongkok, memegang kepala, mata berlinang. Van Han dan Ngotin Nguyet berlari tegang. Suara apa itu? Serigala? Ya, berikan busur. Kata Sopong serius, mata menatap keluar. Baik. Liu Yetu membawa busur tanduk kambing dan tabung anak panah, menyerahkan. Van Han memeriksa kepala Liu Yemong. Kakak Mong, kau baik-baik saja? Aku baik. Ia melambaikan tangan, berdiri sambil berpegangan. Wajahnya murung, lebih cemas tentang serigala di luar. Kalian semua masuk. Perintah Sop Hong, menggenggam busur erat, hanya mengandalkan suara. Bab 388, aku dan kamu keluar bersama.
Kita harus mengusir mereka, jangan keluar. Kata Espong dengan suara dalam, menyimpan busur dan panahnya, lalu menuju gudang dan menarik tangga panjang. Ia menegakkan tangga, menahannya dengan salju, lalu mulai memanjat hati-hati. Espong, hati-hati. Van Han menggigit bibirnya, keluar dari persembunyian untuk memegang tangga. Saudari Liu juga berlari tanpa ragu, masing-masing memegang satu sisi. T6NH mengerutkan kening, mengambil pisau militer dan keluar, matanya waspada pada pagar berduri. Kalian sungguh. Espong tersenyum pahit dan memanjat hingga anak tangga terakhir. Tidak jauh, tempat mereka mengubur kepala dan isi perut serigala kini kosong. Espong memejamkan mata, menghitung mata hijau di luar pagar, ada 7 serigala. Setiap serigala berbulu abu-abu, hampir sama dengan yang dibunuhnya sebelumnya, kecuali satu lebih besar, pemimpin kawanan. Espong, bagaimana? Tanya pelan Liu Yemeng. 7. Ia mengangkat tangan, menunjukkan 7, lalu menarik busurnya. Di dalam, kelompok Hamin mengamati langsung Espong dan yang lain. Dengan Ngotin Nguit dan T6NH, penonton langsung sudah melampaui 800 juta, melampaui saluran utama, dan hadiah terus berdatangan. Kawanan serigala datang, kali ini berbahaya. Hamin tegang, condong ke depan. Perkemahan Espong seperti kebun binatang, semua binatang datang. Bibir VNG Lam berkedut, pertama beruang, lalu serigala merah, kini seluruh kawanan. Kedengarannya benar. Hamin tertawa pahit, ketegangan mereda. Dengan pagar mereka tak bisa masuk, dan busur Espong cukup kuat. Analisis VNG Lam. Ya, benar. Hamin mengangguk, tetap serius, ada 6 nyawa di dalam. Tim sutradara pasti sudah menyiapkan rencana. Gumam VNG Lam, karena ada 2 bintang di sana, 1 karirnya menurun. Ya, tenang. Jawab Hamin. Espong memejamkan mata, menatap mata hijau, tangannya mantap pada busur. Di bawah, para wanita menahan napas. Ia melepaskan, anak panah melesat dan menghantam serigala depan. Au. Kawanan panik, mundur. Au. Pemimpin melolong, kawanan berhenti mundur lalu menyerang pagar. Au. Serigala lain jatuh, perutnya tertembus, panah karbon jauh lebih tajam daripada bambu. Kawanan berhenti, hanya 5 tersisa, pemimpin bersembunyi di belakang. Licik. Pikir Espong, jika maju lebih dulu sudah mati. Ia berencana membunuhnya agar kawanan bubar, tapi pemimpin terlalu pengecut. Au. Pemimpin meraung dan kabur ke hutan. 2 serigala mendekati yang jatuh, ingin menyeretnya. Espong menembak lagi. SSS. Panah melesat, tapi serigala mundur cepat, meninggalkan tubuh dan lari. Panah menancap di salju. Espong menghela napas, meleset berarti kehilangan panah berharga. Ia menarik lagi, mengawasi tepi hutan. Van Han dan saudari Liu saling berpandangan, gugup, mata bergantian melihat pagar dan Espong. Setelah lebih dari 10 menit, ia menurunkan busur, hutan sunyi, tanpa serigala. Ia turun hati-hati, menggantung busur di samping tangga. Kawanan sudah pergi. Katanya pelan, bahaya berlalu. Syukurlah. Liu Yemeng dan yang lain menghela napas lega. Ambil obor dan pisau kayu. Perintahnya. Ya. Liu Yetu menjawab, masuk lalu kembali membawa keduanya. Espong, kau mau keluar? Tanya Ngotin Ngui cemas. Ya, panah masih di luar, harus kuambil. Jawabnya serius, ia telah menembakkan 3 panah karbon, semuanya berharga. Panah bagus berarti lebih banyak peluang berburu, tanpa itu kulit hewan lebih sedikit. Aku ikut keluar denganmu. Kata Van Han tegas. Ia tidak berdebat, langsung bertindak, mengambil obor, siap menemaninya. Ia teringat terakhir kali, saat mereka bersama mengambil serigala merah di perangkap. Baiklah, hati-hati. Sospiro Espong. Ia mengambil obor, menggenggam pisau, lalu mendorong gerbang untuk keluar. Bab 389, Eliminasi. Mereka berkumpul membentuk lingkaran,
memegang obor keluar untuk menerangi sebanyak mungkin. Sop Hong benar-benar hebat, dia membunuh 2 serigala. Ngotin Nguyet berkata takut, di bawah cahaya api dia jelas melihat 2 bangkai serigala di salju, masing-masing mati oleh 1 panah. T6 Din terkejut, saat itu di luar barikade tidak ada cahaya, namun tembakan tetap tepat. Jangan muncul, jangan muncul. Liu Yemong bergumam panik, menggelengkan kepala melihat sekitar. Sudut bibir Liu Yetu bergerak, kata-kata adiknya membuat suasana semakin tegang. Sop Hong melangkah maju, namun tidak merasakan bahaya. Dia membungkuk, menarik panah dari salju, lalu mengangkat 2 serigala mati. Mari kita kembali. Sop Hong berkata pelan. Baik. Para gadis menjawab lirih, mundur bersama, akhirnya kembali dengan selamat ke halaman. 2 kulit serigala lagi. Sop Hong tersenyum berkata. Dia duduk di bawah atap, menekan tubuh serigala, mencabut panah serat karbon, membersihkannya dengan salju, lalu menyimpannya ke tabung. Aku akan membantumu mengurus kulit. Liu Yetu mengambil pisau militer dan duduk membantu. Tin Nguyet dan Fan Han, cepat masuk, tubuh kalian masih lemah, jangan lama di luar. Sop Hong mendesak. Iya. Fan Han menjawab lembut, melihat serigala disingkirkan kecemasannya hilang. Dia kembali menggali umbi beruang. Sop Hong dan Liu Yetu mengolah serigala di pintu, menguliti dan memotong daging. Setelah hampir setengah jam, kulit dan daging siap, kulit direndam dalam air abu, daging disimpan dalam kendi tanah liat di bawah atap, ditutup salju agar segar. Di dalam tempat persembunyian, Ngotin Nguyet dan gadis-gadis mengobrol. Sop Hong masuk, berkata lembut, cukup, sisanya besok, sekarang mandi lalu tidur. Baik. Sop Hong tersenyum, menghapus darah beku di wajahnya. Dia duduk di dekat perapian, membantu membuat kue, berkata pelan, tuh, kau duluan mandi. Iya. Liu Yemong mengangkat tangan penuh darah, merasa tidak nyaman. Dia membilasnya, mengambil handuk dan pakaian bersih, lalu masuk ke kamar mandi. Sekitar 10 menit kemudian, Liu Yetu keluar mengusap wajah dan berkata, Sop Hong, giliranmu. Setelah setengah jam, semua sudah mandi dan berbaring di ranjang tanah sambil berbincang. Sop Hong menambah kayu bakar ke api, lalu naik, masuk ke kantong tidur dan memeluk pinggang gadis. Selamat malam semuanya. Liu Yemong menguap, mengucek mata, dan meletakkan lengan di atas saudara perempuannya. Selamat malam. Suara terdengar bergantian. Saat itu, di sisi lain bukit, di hutan bambu. Li Huaan dan Truong Chen Hua bersembunyi di gubuk salju untuk menghangatkan diri. Sial, siapa yang mencuri tikus bambu? Truong Chen Hua mengumpat marah. Lapar? Malam itu mereka memeriksa jebakan dan menemukan seekor tikus bambu tertangkap. Gembira, mereka membawanya pulang, tetapi kayu bakar habis, jadi mereka menaruh tikus lalu pergi mencari kayu. Salju menutupi segalanya, mencari kayu sulit, hampir 1 jam baru terkumpul cukup, ketika kembali tikus dan makanan lain hilang, hanya tersisa jejak kaki. Li Huaan bersandar lemah, bibir pucat, perut berbunyi, pusing karena lapar. Dia merasa pahit, dengan susah payah menangkap tikus bambu, akhirnya dicuri. Mereka mengikuti jejak, tapi di tengah hilang, jelas dihapus. Truong Chen Hua bergumam, mari pergi. Li Huaan menjawab pahit. Perutnya sakit, asam naik, ingin muntah tapi tidak ada apa-apa. Bagus, akhirnya kau menyerah. Truong Chen Hua berkata gembira, cepat mengambil telepon satelit dan menekan tombol. Li Huaan menghela napas. Menekan itu berarti menyerah, segera helikopter akan datang menjemput mereka. Truong Chen Hua menepuk bahunya, berkata tegas, kembali bersamaku bekerja, masih banyak kesempatan. Aku tahu. Li Huaan menjawab, meski enggan dia mengerti memaksa hanya akan meruntuhkan tubuhnya. Bagus, sebentar lagi kita tidur di selimut hangat. Truong Chen Hua tertawa. Tok tok tok. Setelah setengah jam, suara helikopter bergemuruh di atas, lampu sorot menerangi tempat persembunyian. Akhirnya datang. Keduanya keluar. Menatap helikopter turun. Pulang. Bab 390, sosok bergoyang. Ah. Ngotin Nguyet menguap,
Bulu mat panjangnya bergetar saat membuka mata. Di sampingnya, T6 Din masih tidur, jadi dia hati-hati keluar dari kantong tidur dan turun dari ranjang tanah. Dia menggosok lengannya, pergi ke tungku dinding, teringat cara menyalakan api, memasukkan rumput kering, dan memercikan percikan dengan batu api. Sepertinya tidak terlalu sulit. Dia bergumam saat percikan menyulut rumput. Dia cepat menambah ranting dan kulit kayu. Api menyala terang. Pertama rebus air panas, aku haus sekali. Dia berbisik, mengisi panci besi dengan air dari tempayan menggunakan tabung bambu, menaruh di atas tungku, lalu berjongkok di sampingnya. Hidup seperti ini sepertinya tidak buruk. Dia bergumam, membelai ranting sambil menunggu. Ngo? Van Han meregang, memiringkan kepala dan bertanya. Kakak Tin Nguyet, bangun pagi, apakah tubuhmu lebih baik? Ya, aku merasa jauh lebih baik. Ngo Tin Nguyet tersenyum menjawab. Bagus, aku pergi ke toilet. Van Han memerah, mengambil kain kering di dekat tungku dan berjalan cepat. Gadis seusia itu harus mengganti kain tiap pagi agar bersih. Tak lama kemudian, Van Han membawa kain bersih, menjemurnya di tungku, lalu menutup dengan kain kasar agar tidak malu. Kakak Tin Nguyet, belum cuci muka? Belum, air baru saja mendidih. Ngo Tin Nguyet tersenyum, menuang air panas ke ember kayu, lalu merebus lagi. Dia mengambil pasta gigi dari rak, mengoleskan pada bilah bambu, memasukkan ke mulut, dan menyikat dengan ranting. Van Han berkata lembut. Saat Sopong bangun, suruh dia buat sikat gigi lagi. Ngo. Dia tertawa, mencuci muka dengan air hangat. Segera dia menuang air panas ke guci keramik dan mulai menyiapkan sarapan. Pagi. Saudari Liu bangun, diikuti T6 Din dan Sop Hong. Pagi, air sudah siap, cuci muka. Ngo Tin Nguyet berkata lembut, menunjuk guci. Sop Hong, nanti bantu kakak membuat sikat gigi. Van Han berkata ramah. Setengah jam kemudian, Sop Hong membuka pintu, melihat sekeliling halaman, lalu menuju ruang budidaya. Di dalam, api padam, dia menyalakan lagi dengan rumput dan ranting. Dia memeriksa rak, mengangkat serpihan kayu dengan jamur. Hifa tumbuh baik, menonjol seakan jamur segera tumbuh. Beberapa hari lagi pasti akan muncul jamur. Dia bergumam, tahu kayu itu direndam cairan kultur. Dia menutup dengan jerami, menghela napas. Andai ada bahan yang lebih baik. Cairan sekarang hanya melipat gandakan pertumbuhan. Dia tinggalkan jamur, memeriksa sayuran liar. Berkat cairan, sebagian besar sudah tumbuh daun ketiga. Puas, dia menambah kayu bakar, lalu keluar. Dia masuk gudang, membuka pintu. Tempat gubuk dulu kini memelihara kelinci. 7 kelinci muda tumbuh, meringkuk di jerami. Melihat rumput segar, mereka berkumpul dan makan. Sop Hong cepat menangkap yang terbesar, mencabut segenggam bulu. Tidak membunuhmu, tenang saja. Dia tersenyum, membawa bulu keluar. Kembali, dia mengambil resin dan benang, lalu duduk di ranjang tanah membuat sikat gigi. Dulu kulihat kau membuatnya, sekarang aku coba. Ngo Tin Nguyet mendekat, meniru. Dia menyisir bulu kelinci, membuang kusut dan kotoran. Pekerjaan yang hati-hati. Ngo Tin Nguyet menggigit bibir, berusaha. Beberapa menit kemudian dia menyerah, bulu makin kusut. Kelihatannya mudah, sulit dikerjakan. T6 Din juga mencoba, tapi merasa repot. Setengah jam kemudian, sikat pertama selesai. Sarapan siap. Van Han memanggil, membawa guci. Sop Hong cepat merapikan meja, memberi ruang. Liu Yetu membawa mangkuk dan sumpit, menyajikan. Rasanya lumayan. Ngo Tin Nguyet mengambil daging, mengunyah, lalu angkat jempol. Dia mengusap pinggang ramping, berbisik. Aku akan gemuk. Tidak mungkin, sekarang salju turun, makan daging hanya menambah hangat, saling meniadakan, tidak membuat gemuk. Liu Yemong berkata serius. Benarkah? Ngo Tin Nguyet ragu. Benar. Liu Yemong mengangguk tegas, bertekad tidak jadi gemuk. Haha. Sop Hong tertawa, penjelasan terdengar masuk akal tapi aneh.
Bab 391, urusan ini kamu tidak bisa bantu. Zhao Lei menguap, semalam dia berjaga dan terjaga sepanjang malam. Dia menoleh melihat Chen Zizi dan yang lain tidur nyenyak. Ini malam kedua mereka di hutan bambu. 2 hari sebelumnya Chen Zizi dan kelompoknya menemukan hutan bambu dan mendirikan tempat berlindung di dalamnya. Berencana tinggal lama karena di musim dingin dengan salju keluar akan seperti mencari kematian. Dia sengaja berbicara keras, membangunkan yang lain satu persatu. Siapkan tikus bambu itu untuk dimasak, kita akan memakannya pagi ini. Chen Zizi berkata dengan senyum tipis. Meski tidur lebih awal ia masih merasa kurang tidur. Haha, ada daging untuk dimakan. Zhao Lei tertawa dan mengeluarkan seekor tikus bambu mati yang mereka pinjam saat menyusuri sekitar. Sayang mereka pergi, sungguh disayangkan. Chen Zizi tersenyum, tanpa 2 pembantu menangkap tikus akan lebih sulit. Munculnya helikopter hanya berarti peserta yang dieliminasi diangkut. Potongan hutan bambu ini sekarang milik kita. Zhao Lei menekan bibirnya. Setelah sarapan kita akan periksa apakah ada yang tertinggal. Chen Zizi berkata dingin. Ya, sekalian menyusuri sekitar, mungkin kita bisa menangkap tikus bambu lagi. Zhao Lei berkata penuh harap, hutan bambu luas, tidak mungkin hanya satu. Hei Xiong duduk memeluk tangan. Semalam dialah yang mengurus jejak, karena mantan pasukan khusus tugas itu mudah baginya. Kalau begitu setelah sarapan kita berangkat. Chen Zizi berkata pelan dan bangkit untuk mencuci dengan arang. Saudara Zhao memotong tikus bambu, memotong daging menjadi potongan dan merebusnya. Haha, kenyamanan untuk kita. Zhao Lei tertawa pelan. Zhao Lei mengerutkan bibirnya, merasa tidak enak tapi aroma daging terlalu menggoda. Setengah jam kemudian panci mendidih dan tikus bambu matang. Bisa dimakan. Zhao Lei mengumumkan dan menjadi yang pertama mengambil daging dan makan. Panas, terlalu panas. Ia membuka mulut dan bergegas mengambil segenggam salju untuk mendinginkan mulutnya. Kesungguhan membawa stagnasi. Chen Zizi berkata tenang, duduk perlahan di dekat api dan mulai makan. Zhao Lei mendengung, tikus bambu kecil, jika tidak makan cepat berapa banyak tiap orang dapat, jadi ia makan cepat. Setengah jam kemudian hanya setengah kaldunya tersisa dan keempatnya masih belum kenyang. Menjilat bibir lalu meletakkan sumpit. Siap pergi keluar. Chen Zizi berkata, berdiri dan keluar, Hei Xiong mengikuti tanpa bicara. Belum kenyang. Zhao Lei bergumam dan dengan enggan mengikuti. Sepertinya mereka benar-benar pergi. Chen Zizi mendorong pintu tempat berlindung dan masuk. Di dalam hanya tersisa arang yang padam. Di sini ada tulisan. Zhao Lei mengerutkan dahi melihat huruf kecil di tanah. Zhao Lei berjongkok dan membaca, siapa yang mencuri tikus bambu kuku layak mendapat 1000 tusukan. Ketika aku kembali aku akan menyebarkannya dan menuntaskan urusan dengan kalian. Menuntaskan urusan dengan kita? Chen Zizi mengerutkan dahi dan menoleh ke drone yang terbang. Sudut bibirnya tersenyum tipis, itu provokasi sunyi. Di ruang siaran langsung penonton bereaksi cepat. Ternyata Chen Zizi mencuri tikus bambu, sungguh memalukan. Ini survival liar, selama bertahan hidup tidak ada hal yang malu. Chen Zizi terasa bukan orang baik, sekarang terlihat layak dipukul. Katakan apapun, Li Huan pantas mendapatkannya. Jangan lupa bagaimana saudari Liu pergi. Menarik, apakah ini ancaman? Zhao Lei berkata dalam dan menghapus tulisan itu. Ayo susuri sekitar lihat apakah kita menemukan makanan. Chen Zizi mengangkat bahu dan pergi. Bang bang bang. Ia menggunakan tongkat kayu memukul kulit serigala, memukul keluar lemak dan kotoran, lalu merendam dan mencucinya bersih untuk dikeringkan di samping tungku agar nanti dipakai sebagai tongkat penopang. Sopon, kue sudah cukup untuk diperas minyaknya. Yun Han berkata pelan sambil mengikat kue ke-6. Bagus, aku akan memeras minyaknya. Sopon menjawab dan menambah kayu ke tungku. Ia membersihkan pres, memasukkan kue kering ke saluran dan memasang pasak kayu. Memeras minyak, aku belum pernah melihat caranya. Wu Qingyue bertanya penasaran, ia tidak hadir saat Sopon pertama kali memeras minyak. Ada yang bisa kubantu? Ia bertanya. Saudari Qingyue, urusan ini tidak bisa kau bantu. Liu Yimeng bercanda.
Kenapa? Wu Qingyue bertanya kebingungan. Setelah sejenak Sopon menaruh pasak ketiga di antara dua yang lain, mengangkat kayu, lalu memukul dengan keras. Dong. Bab 392, dipakai sebagai alu kayu. Bang. Sop Hong memegang batang kayu lalu menghantam lagi, namun pasak belum masuk 2/3. Tetes-tetes. Dari mulut alat peras mulai menetes minyak nabati, cairan licin itu mengalir di bambu lalu jatuh ke kendi tanah liat. Jadi minyak nabati diperas begini. Ngotin Nguyet berkata heran, jongkok untuk melihat. Tidak, aku kira aku tak bisa mengangkat batang kayu ini. Ia cepat melambaikan tangan. Batang kayu di tangan Sopong berat, lebih dari 100 jin, hanya dia bisa memakainya sebagai alu. Pasak makin masuk, kue diperas lagi, lebih banyak minyak keluar lalu jatuh ke kendi. Saat tidak ada lagi tetesan, Sop Hong melempar pasak, mengambil kue keras, menyisihkannya, lalu mengganti dengan kue baru dan memeras lagi. T6 Din mengerucutkan bibir, merasa kekuatannya menakutkan, jika sparring dengannya mungkin hilang setengah nyawa. 6 orang sibuk bekerja, tempat persembunyian bergema dengan bang-bang-bang. Waktu berjalan, sekitar jam 3 sore semua akar sudah diproses dan minyak untuk rambut terkumpul. Van Han berdiri di tungku dinding, mengaduk kue hancur, menyiapkan makanan dari ampas. Sebelum gelap kita harus selesai. Sop Hong berkata pelan, meletakkan tongkat, setelah setengah hari memukul ia lelah. Hidup seperti ini terasa kaya. Ngotin Nguyet berkata pelan, meregangkan lengan pegal, di depannya kue hancur. Tidak, aku tetap ingin kembali ke kota. Ia tersenyum, meski hidup ini kaya, namun kurang sukacita, segar sebentar tapi menyesakan bila lama. Kita tunggu 1 tahun lalu kembali ke kota. Liu Yemong mengangguk, terpisah dari masyarakat berpengaruh besar. Hehe, aku percaya kalian, pasti masuk 3 besar. Ngotin Nguyet berbisik. Ya, aku juga percaya. Liu Yemong mengepalkan tinju tegas, bagaimanapun harus masuk 3 besar. Menurut keadaan sekarang, kalian hidup paling baik. T6 Din berkata lirih. Ah, benarkah? Tanya Van Han heran, ia kira yang lain lebih baik, ternyata kelompoknya paling nyaman. Di ruang pemantau, Hamin dan Fuong Lam mengobrol. Mulut Fuong Lam berkedut, apakah Ngotin Nguyet maksud dia? Sop Hong pasti kontestan terkuat. Hamin batuk dan berkata. Layar siaran langsung penuh hadiah dari penggemar Sop Hong. Tak bisa disangkal. Fuong Lam mengerucutkan bibir, ia juga kagum, belajar banyak dari pengamatan. Mari kita tunggu penampilan cemerlang berikutnya. Kata Hamin sopan, lalu beralih ke kontestan lain. Tahu mereka hidup buruk, aku tenang. Liu Yemong terkekeh, merasa peluangnya ke 3 besar lebih besar. Sop Hong tersenyum, ia tak mengira kontestan lain lebih buruk. Jika mereka tahu, pasti muntah darah. Kelompok itu terus bekerja, menjelang gelap tetesan terakhir keluar, setengah belanga minyak nabati, cukup untuk 4 orang selama 1 tahun. Aku akan masak makan malam, kalian istirahat sebentar. Van Han berkata pelan, menyiapkan tumis sayur dan kukus tahu. Biar aku bantu. Ngotin Nguyet menyingsingkan lengan bersemangat. Liu Yemong melirik tungku, hanya cukup ruang bagi Van Han dan Ngotin Nguyet, tak ada tempat lagi. Ia tersenyum lembut, kakak Enam Din, ajari aku bela diri. Baik. T6 Din mengangguk, merapikan kerah dan celana, bersiap. Aku juga mau belajar. Kata Liu Yetu bersemangat, berdiri. Sop Hong penasaran duduk di ranjang tanah, bertopang tangan, memandangi 3 gadis berlatih. Pertama aku akan ajari dasar, kalian harus latihan tiap hari. Kata T6 Din serius, bila bicara bela diri ia fokus penuh. Baik. Jawab Liu Yemong serius. Pertama kuda-kuda, salah satu dasar. Ucap T6 Din, memperagakan. Orang sering berkata, mau belajar bela diri, harus latihan kuda-kuda, 3 tahun saat masuk. Terlihat sederhana. Gumam Liu Yemong, menirukan. Tidak benar, kaki lebih lebar, tubuh lebih rendah, pinggang lurus. T6 Din mendekat membetulkan gerakan. Kuda-kuda benar adalah kaki keluar 15 derajat, selebar bahu,
pinggang lurus, perlahan turun, jari kaki ke depan, lutut tidak melewati jari, lengan ke depan, telapak ke bawah. Liu Yetu mengerucutkan bibir, membiarkan dibetulkan, namun belum 1 menit tubuhnya bergetar. Harus bertahan 1 menit lagi. Liu Yemong menekan bibir, berusaha seimbang. Bab 393, Fisioterapi. Ho. Tubuhnya lemas, ia jatuh, untung tangannya menopang jadi tidak cedera. Kau baik-baik saja? TE Namdin cepat bertanya. Aku baik-baik saja, hanya sedikit gemetar. Liu Yetu berbisik, lalu berdiri sambil menepuk salju. Istirahat sebentar. TE Namdin berkata lembut. Liu Yemong masih bertahan, lebih kuat dari kakaknya, tapi segera roboh, berjongkok gemetar. Baiklah. Liu Yemong manyun, pegang tongkat lalu berdiri. Sangat bagus, mulai sekarang tiap hari kuda-kuda harus lebih lama 1 menit dari kemarin. TE Namdin berkata ringan. Liu Yemong terkejut. Apa? Tiap hari lebih lama 1 menit? Hari ini 2 menit, besok 3, lusa 4. Tanpa alat, ini cara tercepat melatih daya tahan. TE Namdin menjelaskan, dia juga berlatih begitu. Benarkah bisa? Liu Yemong bergumam, kakinya masih lemah. Bisa, aku juga begitu, jika terlalu berat, tambah setengah menit per hari. TE Namdin berkata tenang. Aku coba. Liu Yemong menggertakkan gigi, sudah pilih bela diri, harus tekun. Ya, selesai kuda-kuda, lanjut squat. TE Namdin membimbing. Squat adalah latihan dinamis, baik untuk otot dan kekuatan. Jika benar, itu menstabilkan pinggang, menguatkan paha, dan keseimbangan. Ini tampak lebih susah. Liu Yemong meringis tapi tetap berdiri meniru. Lebih rendah, lutut jangan melewati jari kaki. TE Namdin mengoreksi. Liu Yetu ragu, kaki gemetar, tapi ikut juga. Kakak Namdin, squat melatih apa? Liu Yemong bertanya lembut. Menstabilkan pinggang, menguatkan paha, dan mengangkat bokong. TE Namdin menjawab. Mengangkat bokong? Mata Liu Yetu bersinar, melirik pinggul Namdin, lebih menonjol dari adiknya. Liu Yemong juga melirik, lalu bertanya, ada gerakan membesarkan dada? TE Namdin berhenti, menatap dadanya, lalu berkata, push up. Ah, push up bukannya hanya untuk laki-laki? Liu Yemong heran, ingat waktu sekolah menengah, cewek sit up, cowok push up. Siapa bilang? TE Namdin mengerutkan alis. Liu Yemong tersenyum canggung. Jadi begitu, entah dibanding terapi mana lebih baik. Liu Yemong bergumam. TE Namdin berkedut mata. Terapi? Haha, ayo makan malam, hentikan latihan. Van Han tersenyum, membawa panci dan kendi ke meja. Baiklah. Liu Yemong menghela napas, kalau lanjut tubuhnya ambruk. Semua berkumpul, makan dengan mangkuk. Ah, daging rusa ini rasanya beda, apa kakak Nguyet yang masak? Liu Yemong mencicipi. Lidah tajam sekali, ya aku yang masak. Ngotin Nguyet bertanya, tidak enak? Aku tambahkan sedikit gula. Dia tersenyum, rasanya lumayan. Jadi begitu, ada manis samar, enak sekali. Liu Yemong berkedip. Lebih 20 menit kemudian semua kenyang, hanya gadis itu masih makan. Kalian sudah kenyang? Van Han bertanya malu. Ya, kenyang. Ngotin Nguyet mengusap perut. Tidak, sisanya untukmu, tidak boleh buang. Dia tersenyum, memberi daging pada gadis itu. Dia tahu gadis itu raja perut besar, cukup untuknya. Baik. Van Han menunduk makan. Tak lama panci dan kendi kosong, hanya tersisa sup. Aku cuci piring. TE Namdin membereskan. Bersama. Liu Yetu membantu. Meja cepat bersih, piring di bawah. Sophong mengerut, bertanya, catur, main? Ya. Van Han dan Liu Yemong berseru, mengejutkan Ngotin Nguyet. Sophong tertawa,
mengambil arang menggambar papan. Kali ini aku pasti menang. Van Han manyun, menaruh bidah hitam. Kalau kalah, nanti pijat bahu. Sop Hong berkata sambil tersenyum. Tidak masalah. Van Han setuju. Bab 394, Kakak Beradik Nhan. Ada sebuah gunung besar, di lerengnya terdapat sebidang tanah datar. Di sana berdiri sebuah pondok kayu kecil, panjang dan lebar sekitar 3 meter, tinggi 3 meter, atap berbentuk A, dengan cerobong persegi setengah meter dari kayu dan tanah liat. Pondok itu memiliki 2 jendela kecil di dinding yang berlawanan, daun jendela dari ranting, kini setengah terbuka. Di pintu berdiri seorang gadis berikat ekor kuda, menatap ke kaki gunung yang gelap. Pintu berderit, seorang gadis berambut pendek menjulurkan kepala dan lembut berkata, "Kakak, cepat masuk, di luar dingin." Baik. Gadis itu menjawab pelan, menghela napas lalu masuk. Bagian dalam sederhana, ada ranjang kayu 2 meter panjang, 1 meter lebar dan setengah meter tinggi di dinding tanpa jendela. Di atasnya terbentang kantong tidur. Rak kayu 2 tingkat menempel di dinding lain. Di atasnya ada mangkuk, sumpit dan barang. Di sampingnya tergantung busur panjang dan tabung anak panah berisi 5 panah serat karbon. Di tengah, batu disusun melingkar dengan api yang menyala. Di atas api ada panci besi berisi daging yang mendidih, uap naik, asap keluar lewat cerobong. Gadis berambut pendek duduk di dekat api, menunduk dan bertanya, "Kak, tadi sedang melihat apa?" "Bintang, dulu di rumah kita juga bisa melihat langit seperti ini." Jawab gadis berikat ekor kuda pelan, mengaduk panci berisi daging. Namanya Nhan Tan Ngok, berusia 20 tahun, gadis berambut pendek adalah adiknya, Nhan Hungok, baru 16. Mereka adalah sepasang peserta, gunung ini adalah zona pendaratan mereka. "Bintang?" Hungok menggigit bibir, menunduk, sedih berkata, "Kak, aku rindu rumah, aku juga rindu ayah." "Aku juga rindu." Pondok itu kecil dan tertutup, tinggal lama bisa membuat depresi. "Kak, bolehkah kita tidak keluar?" Hungok pelan menggeleng, lebih suka pondok yang tenang daripada dunia luar. "Hungok, angkat kepala dan lihat kakak," kata Tan Ngok lembut. Hungok ragu, lalu perlahan mengangkat kepala tapi menghindari tatapan. "Aku pasti masuk 3 besar, mendapatkan cukup uang untuk operasi, menyembuhkan wajahmu," kata Tan Ngok tegas, adiknya adalah keluarga terakhirnya. Melihat Hungok menghindar, hatinya sakit. "Kak, tidak apa, hidup begini juga baik." Hungok memaksa tersenyum, lalu membalikkan badan dari kamera. Tan Ngok menghela napas, karena luka bakar itu, gadis ceria berubah murung. Itu terjadi setahun lalu. Ayah mereka seorang pemburu, keluarga tinggal di gunung. Mendengar kabar, Hungok berlari ke hutan terbakar mencari ayah, terbakar, diselamatkan Tan Ngok dan warga desa, selamat tapi pipi meninggalkan bekas luka. Api juga membakar rambut panjangnya, setelah perawatan singkat hanya tumbuh sebahu. Luka itu menghancurkan semangatnya, bukan hanya wajah, juga karena ayah meninggal mendadak, membuatnya hancur. Maka Tan Ngok membawanya ke rumah sakit, tahu luka bisa sembuh tapi butuh 3 tahap operasi. Setiap tahap mahal, total hampir 3 juta yuan, jumlah astronomis. Sebagai keluarga pemburu, setelah ayah meninggal hanya ada tabungan 5 digit, sebagian besar habis untuk kecelakaan Hungok. "Baik, makanlah daging." Tan Ngok lembut mengambil mangkuk dan sumpit, menyendok semangkuk besar sup daging. "Ya?" Hungok menunduk, mengambil mangkuk kayu dan mulai makan. Panci itu berisi daging rusa, hasil buruan Tan Ngok 2 hari lalu. Pertama kali dia berburu kambing hutan kecil, kedua seekor ayam hutan, terakhir rusa yang tertembus lehernya. Berkat itu, mereka tidak pernah lapar, tapi untuk berjaga, sebagian besar daging disimpan, makan daging 2 hari sekali, sisanya sayuran liar dan jamur. Sekarang tidak ada sayuran liar, daging cukup untuk sebulan. Kata Tan Ngok pelan. Di rak paling bawah ada ikatan daun dan tali, dengan salju di dalamnya menjaga daging. Hungok berhenti makan, berbisik, tidak tahu berapa lama musim dingin di Pulau Huyen Nguyet, sebaiknya hemat daging. "Tidak perlu, makanlah lebih banyak, beberapa hari lagi aku akan berburu lagi," kata Tan Ngok lembut, menambahkan lebih banyak daging ke mangkuk adiknya. "Kak, kakak juga makan," desak Hungok.
Iya, jangan khawatir. NK Bos. Tan Mok tersenyum, mengambil sepotong daging dan makan. Nhung Mok menekan bibir, lalu menatap lembut, "Kak, besok kita keluar sebentar." "Baik." Tan Mok terkejut, lalu tersenyum dan mengangguk. "Kalau begitu kakak harus makan lebih banyak daging, kalau tidak aku tidak ikut." Nhung Mok berbisik, menaruh banyak daging di mangkuk kakaknya. "Benar-benar?" Tan Mok tersenyum pahit, mangkuk kosongnya kini penuh daging. Bab 395. Jadi kita pergi kemana? Ah. Liu Yimeng mendorong pintu kayu tempat berlindung, keluar ke halaman, meregangkan tubuh dan bergumam, cuacanya tidak buruk. Dia yang pertama bangun, tungku dinding dinyalakan lagi, air mendidih. Masih agak asam. Dia bergumam, mengusap paha yang sakit karena jongkok dan kuda-kuda semalam. Seperti kata Tai Weiting, beberapa hari lagi akan terbiasa. Liu Yimeng bergerak di halaman, lalu masuk ke ruang budidaya, menambahkan kayu bakar ke tungku. Rumput liar ini tumbuh cepat sekali, sudah 6 daun. Dia berjongkok terkejut, tiap tanaman punya daun ke-6, tinggi 5 atau 6 cm. Baru 2 hari tidak terlihat dan tumbuh secepat ini? Dia berseru. Sekitar tempat itu penuh hijau segar di musim dingin bersalju, menyenangkan hati. Sepertinya beberapa hari lagi bisa dimakan. Wu Tingyue bergumam, mengira karena ruang budidaya. Dia keluar, pergi ke lumbung, memberi jerami pada kelinci dan anak rusa. Rusa kecil sudah lebih kuat, kakinya sembuh, tidak takut lagi, bahkan mendekat minta makan. Setelah memberi makan, dia kembali, menemukan Liu Yizhu bangun bersama gadis itu, sedang cuci muka. "Yunhan, sarapan apa?" Liu Yimeng bertanya sambil menggosok gigi. "Sedikit tepung millet, mari buat pangsit." Yunhan menjawab setelah berkumur. "Hanya cukup untuk 1 kali masak." Setengah jam kemudian, semua bangun, mencuci muka lalu duduk mengelilingi ranjang hangat membuat pangsit. Liu Yimeng menguleni adonan, gadis itu menyiapkan isi, Liu Yizhu menggiling kulit. "Kakak Tingyue, kau cekatan." Liu Yimeng bergumam, gagal membungkus rapi. "Hehe, aku ajari." Wu Tingyue tertawa, menunjukkan cara melipat dan menekan tepi. "Tidak apa, roti kukus juga enak." Su Feng tertawa. "Serius, pangsitmu lebih jelek dari punyaku." Liu Yimeng melirik lalu tertawa melihat pangsit seperti roti. "Aku sengaja buat roti." Su Feng berkata serius, meletakkan roti ke keranjang bambu. "Pangsit Kak Weiting juga bagus." Yunhan memuji. Tai Weiting menunjukkan pangsitnya, tepinya agak miring tapi jauh lebih baik dari yang lain. "Walau biasa masak, jarang buat pangsit." "Lanjutkan, aku rebus ini dulu." Yunhan membawa keranjang penuh. 20 menit kemudian, semua selesai, sepanci besar pangsit matang. "Saatnya makan, ambil mangkuk." Yunhan meletakkan panci di meja kayu. "Ya." Liu Yimeng mengambil mangkuk. "Ini sausnya." Liu Yizhu meletakkan mangkuk saus jahe liar. "Harum sekali, pas." Wu Tingyue mencicipi senang. Su Feng mengunyah lalu bertanya, "Tepung millet habis?" Yunhan mulut penuh bergumam, "Ya, habis semua." Tidak tahu di luar ada tanaman bertepung atau tidak. Su Feng berpikir, tidak mau hanya makan tanpa cari lagi. Tapi dengan serigala dekat, keluar berisiko. Yunhan menelan dan berkata, "Su Feng, mari keluar sebentar, bosan di sini." Yunhan, kau tidak takut serigala?" Liu Yimeng terkejut. "Kita banyak, bahkan ada serigala tidak masalah, apalagi kita punya senjata." Yunhan tersenyum. "Tinggal 5 serigala, hati-hati tidak apa." Su Feng berkata, tersentuh oleh perhatiannya. "Jadi kita pergi kemana?" Wu Tingyue bertanya semangat, akhirnya keluar. "Ayo ke barat, belum dijelajah." Su Feng menyarankan. "Serigala ada di utara, barat lebih aman." "Tidak, sebaiknya ikuti gundukan, jangan naik gunung." Dia menambahkan. "Kalau begitu bawa cukup makanan, kantong tidur juga, untuk berjaga-jaga." Yunhan merapikan. "Tidak perlu,
Kita kembali sebelum gelap. Su Feng menghela napas. Tidak, lebih baik waspada. Yunhan bersikeras, membawa daging kering, kapak, batu api. Bab 396, kurang dari 30 kelompok. Terasa akrab sekaligus asing. Van Han berkata pelan, memiringkan kepala untuk mengamati sekitar. Jalan gunung yang dulu sering ia lalui kini tertutup salju dan tampak berbeda. Mereka meninggalkan perkemahan setengah jam yang lalu, 9 drone melayang di atas untuk memantau dan merekam. Lewat sini. Sop Hong berkata lirih, masih mengenali arah. Aku penasaran bagaimana keadaan dua bajingan itu. Liu Yemong teringat pertemuan di hutan bambu dan menggertakkan giginya marah. Bagaimanapun, tidak sebaik kita. Liu Yetu berkata lembut, mengingat tempat yang direbut juga membuatnya jengkel. Mungkin sudah tersingkir. Ngotin Ngue tersenyum lembut, teringat dulu bertaruh dengan kelompok Hamin berapa lama mereka bertahan, kini lebih dari 10 hari berlalu, mungkin sudah tersingkir. Semoga begitu. Liu Yemong mendengus. Hehe, dengan kakak Enam Din di sini, tentu saja kita tidak takut pada mereka. Liu Yemong tertawa bercanda. T6 Din pernah menjadi juara muda seni bela diri 3 negara, bahkan beberapa lawan tidak bisa mengalahkannya. Kita seharusnya tidak bertemu dengan mereka, kali ini kita tidak lewat sana. Sop Hong tersenyum tipis, perhatiannya pada sekitar untuk berjaga-jaga. Liu Yemong mengangguk. Mereka berjalan lagi lebih dari setengah jam, sampai di kaki bukit, tempat mereka dulu menemukan tanaman kana India, kini tertutup salju tebal. Di musim semi tempat ini pasti akan tumbuh lagi, nanti kita datang lihat. Sop Hong berkata pelan, menyingkirkan salju dengan kakinya hingga terlihat daun setengah busuk, membeku. Ketua, Liu Yetu berkata pelan. Dia ingat saat dulu menggali bersama Sop Hong, ada yang terkubur dalam tanah, musim semi nanti akan bertunas lagi, tidak perlu menunggu setahun penuh. Dia melihat sekeliling lalu memutuskan, lewat sini. Di sebelah kirinya ada bukit, ke barat ada padang kecil tempat dulu mereka melihat rusa, setelah itu tidak pernah dijelajahi. Ada jejak. Liu Yetu melihat banyak jejak tersebar di salju. Tanpa rumput segar, bagaimana rusa bertahan di musim dingin bersalju? Liu Yemong bertanya ragu. Aku juga tidak tahu. Sop Hong berpikir lalu menggeleng, mungkin makan akar atau tumbuhan liar. Apakah kita harus mengikuti jejak untuk melihat? Ngotin Nguyet berkata bersemangat, merasa aman dengan Sop Hong di sana. Baiklah. Para gadis menjawab serempak, lalu mengeluarkan pisau dan kapak, mengikuti di belakangnya. Huf. Liu Yemong menggigit bibir, salju tebal membuat setiap langkah menguras tenaga. Berjalan 2 putaran setiap hari, aku sama sekali tidak bisa gemuk. Ngotin Nguyet bergumam, kakinya terbenam hampir sampai paha. Aku penasaran kapan salju di Pulau Xuan Nguyet akan mencair. Liu Yetu berkata pelan. Berjuang, Liu Yemong menarik kakinya keluar dari salju, terengah, lalu bertanya, jika semua salju ini mencair, apakah bisa menimbulkan banjir atau longsor? Sulit dikatakan. Sop Hong bergumam, perlahan mengernyit. Jika pulau itu terlalu tinggi, panas mendadak bisa melelehkan salju dengan cepat, aliran deras akan turun ke dataran rendah dan akhirnya ke laut. Dia menjelaskan ilmu dengan lembut. Apakah tempat persembunyian kita berada di tanah tinggi? Van Han bertanya. Menurut tempat yang sudah dijelajahi, tidak tinggi. Sop Hong menjawab, mencatat bahwa sungai kecil dan daerah lain lebih tinggi daripada persembunyian, jadi mereka menggunakan bambu untuk mengalirkan air. Banjir kecil kemungkinan, kecuali musim semi sangat panas membuat salju cepat mencair. Sop Hong menenangkan. Dengan iklim aneh pulau itu, aku rasa masih mungkin. Liu Yetu berkata. Iklim musim semi, sepertinya kita belum melihat data. Ngotin Nguyet menjulurkan lidah, malu, sebelum datang hanya belajar keterampilan bertahan hidup, tidak memikirkan iklim setelah musim dingin. Sop Hong menyeringai, apakah musim semi membawa banjir? Dengan aura keberuntungan, semoga tidak. Di ruang observasi, kelompok Hamin menyaksikan siaran langsung. Banjir, mungkin ujian lain. Hamin berkomentar, melihat dokumen. Kurang dari sebulan, dingin akan berakhir. Fuong Lam berkata tenang.
Geografi khusus pulau membuat musim dingin berlangsung kurang dari 2 bulan, sementara musim semi, panas dan gugur panjang, itulah sebabnya mereka memilih pulau ini untuk kompetisi. Itu kabar baik, sekarang hanya tersisa kurang dari 30 kelompok. Hamin tertawa. Ini adalah bertahan hidup di alam liar. Fuong Lam berkata pelan. Bab 397, Mata Air Panas. Rombongan mengikuti jejak rusa di tanah, melangkah hati-hati sambil mengawasi sekeliling. Hampir 1 jam berlalu, tetap saja putih membentang. Mungkinkah kawanan rusa itu sudah ke sisi lain Pulau Suanyue? Liu Yetu mengusap lutut, tenaganya lemah. Aku akan berhenti merebus sedikit air. Fan Han mengeluarkan batu api dan seikat rumput kering dari keranjang bambu. Fan Han, masak makan siang juga, kita perlu mengisi energi. Sop Hong mengingatkan pelan, karena mereka membawa banyak daging kering. Baik, aku akan memasak. Fan Han menjawab, mencari daging dan bumbu dalam keranjang. Daging kering sudah disiapkan sebelum berangkat, dipotong-potong dan disimpan. Sekarang hanya perlu direbus dalam panci besi. Makan dulu tahu kering. Fan Han membuka kantong lain dari keranjang, isinya tahu kukus. Keras sekali, seperti makan roti panggang utara. Liu Ye mau meringis, susah payah menggigit. Kondisinya terbatas, hanya bisa makan begini. Fan Han menutup mulut, tertawa kecil, merasa Liu Ye Mong lucu. Nanti kita bisa makan sup daging panas. Sopong tersenyum, tahu makan tahu di salju bisa bikin gigi patah. Bisakah kita rendam tahu dengan daging kambing seperti roti kukus tanpa isi? Liu Ye tu matanya berbinar, bertanya pelan, karena dagingnya kambing asap. Agak mirip, tapi kurang banyak bahan. Fan Han menopang dagu, bicara lembut. Coba saja, kalau tidak keras sekali. Sop Hong tersenyum. Baiklah. Fan Han mengangguk, memotong tahu jadi kecil dengan pisau militer, memasukkannya ke panci, lalu mengaduk dengan sendok kayu. Setelah sekitar 15 menit, panci tahu rebus daging kambing mengepul panas sudah siap. Cobalah, pertama kali aku masak begini. Fan Han menyerahkan mangkuk dan sumpit. Ah, tidak buruk. Ngotin Nguyet mengangkat mangkuk, memasukkan potongan lembut ke mulut, menikmati rasanya. Kalau begitu bagus. Fan Han menghela napas, ikut makan. Panci besi kecil, hanya cukup 1 mangkuk per orang, sebentar saja habis. Ayo pergi, sedikit lebih jauh, kalau tidak ada yang aneh kita kembali. Sop Hong berdiri dan berkata pelan. Dia memanggul keranjang di punggung, berjalan di depan membuka jalan. Para gadis dan saudari Liu mengikutinya, sambil bercakap-cakap dan memperhatikan sekitar. Setelah 1 jam lagi, Sop Hong tiba-tiba berhenti, wajahnya terkejut. Sop Hong, ada apa? Fan Han bertanya ragu. Apakah kalian merasa udara lebih hangat? Sop Hong bertanya pelan, memiringkan kepala. Dia merasa udara lebih hangat daripada sebelumnya. Benarkah? Fan Han mengerutkan kening, menggulung lengan baju untuk merasakan. Tidak berubah, mungkin kau terlalu sensitif. Liu Ye Mong juga menggulung lengan, tapi angin dingin membuatnya cepat menutup lagi, menggigil. T6 Din juga bingung, tak merasakan perubahan. Bagiku hanya 1 kata, dingin. Ngotin Nguyet menggosok tangan, jaket tipis tak menahan dingin. Arah sini, mungkin ada temuan. Sop Hong merasakan hati-hati, lalu berbelok ke kanan. Para gadis tetap mengikuti, meski ragu. Sekitar 10 menit kemudian, mereka jelas merasakan udara lebih hangat. Ah, ada apa ini? Liu Ye Mong terkejut, melonggarkan kerah jaket. Salju di sini lebih tipis. Liu Ye tu kaget, melangkah hanya sedalam mata kaki. Aku sudah agak tahu, mari lanjut. Sop Hong tersenyum dan terus berjalan. Suka sekali berahasia. Fan Han manyun, ditarik pergi. Setelah 10 menit lagi, salju menghilang, terlihat tanah hitam, semak hijau, dan rerumputan. Di sini benar-benar hangat. Fan Han bergumam, menarik jaket, hendak melepasnya. Hati-hati, masih ada drone. Sop Hong berkata pelan, cepat menarik gadis itu ke dalam mantel bulu agar tidak terlihat. Wajah Fan Han memerah, ia menghela napas,
lebih enak. Aku juga mau lepas. Liu Yemong manyun. Liu Yemong lalu membuka kancing jaket dan melepasnya. Sopong, kau tahu ada apa di depan? Ngotin Nguyet bertanya penasaran. Sepertinya mata air panas, sebentar lagi kita lihat. Sopong tersenyum, hanya itu penjelasannya. Ah ah ah. Saudari Liu terkejut, ada mata air panas di pulau. Tak salah lagi, pasti. Ada. Sopong tersenyum, menggenggam tangan gadis itu dan melanjutkan. Mata air panas alami ada di banyak tempat. T6 Din berkata pelan, ia pernah ke pemandian air panas alami sebelumnya. Benar, mari kita lihat. Sopong mengangguk. Bab 398, Mandi di Mata Air Panas. Di sini banyak sekali tanaman hijau, tapi sepertinya tidak ada sayuran liar. Van Han bergumam sambil menatap tanah tanpa melihat tunas satupun. Mari ke dalam mengecek. Sop Hong berbisik saat angin panas menyapu muka mereka. Jika memang ada mata air panas, bagus sekali, aku bisa mandi dengan tenang. Ngotin Nguyet menghela napas merindukan sensasi mandi. Kalau begitu malam ini kau bisa berendam di bak. Suara Sop Hong terdengar dari depan. Di hadapan mereka terbentang hamparan batu berserakan, banyak batu setengah tenggelam, kolam yang lebih dalam mengepul uap. Tunggu sebentar. Sop Hong cepat menarik kembali Ngotin Nguyet saat ia hendak berlari maju. Ia berhenti, pipinya memerah, bertanya, ada apa? Hati-hati, tempat yang hangat begini mungkin menyembunyikan binatang buas. Sop Hong menjelaskan pelan lalu melepaskan tangan wanita itu. Binatang buas? Ngotin Nguyet tersentak dan menggenggam kapak dengan erat. Apakah kita masih harus ke sana? Liu Yetu bertanya cemas. Hanya perlu hati-hati. Sop Hong menjawab sambil memegang busur tanduk kambing dan memasang anak panah. Ia menengok dan berpesan, Van Han, tetap dekat. Baik. Van Han mengangguk, memegang sekop insinyur sebagai senjata. Sop Hong memimpin mereka memasuki area batu, udara terasa hangat dan beruap. Beberapa menit kemudian mereka sampai di sebuah kolam besar, permukaan berbuih dan uap naik, batu terlihat di dasar. Sepertinya tidak ada binatang buas. Liu Yemong berbisik, mata memindai hanya melihat batu dan kabut hangat. Bisa mandi di sini? Van Han berjongkok dan mencoba airnya, suhunya pas untuk berendam. Mendengar itu, para wanita melihat sekitar dan menemukan kotoran hewan dan urin dalam air. Jijik sekali, kalau kuburu mereka akan kusiksa. Liu Yemong kesal, menyesali tempat baik yang ternoda. T6 Din menekan bibirnya dalam diam. Mata air panas ini mengalir dari hulu, air di hulu pasti lebih bersih. Sop Hong berkata pelan. Mereka mengikuti naik ke bukit dengan hati-hati. Memang, air di atas jauh lebih bersih. Sop Hong tersenyum, di lereng ada beberapa kolam kecil yang lebih jernih. Tempat ini terasa lebih aman karena berakhir pada tebing tinggi dan dikelilingi hutan. Tidak ada kotoran atau urin, bagus sekali. Liu Yemong bersuka cita. Tunggu di sini, aku akan memeriksa sekeliling, jika aman kalian bisa berendam. Sop Hong menginstruksikan. Hati-hati. Van Han mengingatkan. Tahu. Ia mengangguk. Aku ikut. T6 Din berkata sambil menggenggam kapaknya. Baik. Sop Hong tersenyum ringan, merasa lebih tenang ada ahli bela diri di sampingnya. K6 Din, hati-hati. Ngotin Nguyet memperingatkan. Iya. T6 Din menjawab lalu mengikuti Sop Hong. Ia mengitari kolam untuk memastikan tidak ada bahaya. Setelah berputar lebih dari 10 menit dan memeriksa dengan teliti, mereka tidak menemukan bahaya. Mari kembali. Sop Hong berkata, menyimpan busurnya dan memimpin jalan pulang. T6 Din mengikuti diam-diam, matanya tetap menatap punggungnya. Mereka kembali ke tempat semula, kelompok perempuan itu aman menunggu di batu besar. Melihatnya, Van Han segera bertanya, kalian baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Sop Hong tersenyum. Lalu, kalian menemukan sesuatu? Liu Yemong bertanya tenang. Belum, aku akan periksa airnya, jika aman kalian bisa berendam.
Sop Hong menjawab sambil menatap kolam mata air panas. Seharusnya aman, airnya tampak jernih. Ngotin Nguyet bergumam, tak sabar. Lebih baik waspada. Sop Hong menggeleng, menoleh padanya. Benar-benar, sekarang meniruku. Van Han menggeleng mata. Sop Hong tertawa, memotong sebatang dahan dan mengaduk air. Beberapa menit kemudian ia membuang dahan itu, berjongkok, mengambil air dan mencicipinya, lalu meludahkannya ke lumpur sambil tersenyum. Bagus, kalian bisa berendam sekarang. Bagus sekali. Liu Yemong bersorak, segera melepas sepatu kulit kelincinya dan mulai melepas celana. Bab 399. Berenang. Ah, lupakan. Liu Yemong menjulurkan lidah. Sop Hong? Van Han menggigit bibir, wajahnya memerah. Tahu. Sop Hong tersenyum tipis, perlahan berbalik. Ia melangkah ke batu besar, mengendalikan drone agar menunggu. Penonton siaran langsung berseru, hujan komentar muncul. Sop Hong, aku benci kamu. Ah, Dewi Murni mau mandi, aku juga mau. Cepat, buka kamera, aku hanya khawatir keselamatan mereka, tidak ada maksud lain. Van Han mendongak, tidak ada drone di langit, lalu melirik Sop Hong yang membelakangi, hatinya lega. Benarkah bisa tenang? Ngotin Nguyet bergumam. Tenang saja, Sop Hong tidak akan mengintip, aku percaya padanya. Van Han berkata sambil tersipu. Aku tidak peduli, aku mau mandi enak. Liu Yemong ragu sejenak lalu melepas ikatan celana. T6 di lebih santai, menumpuk pakaian lalu masuk ke kolam, airnya hanya sebatas tulang selangkah. Nyaman sekali. Liu Yemong ikut masuk ke mata air panas, mendekati T6 Din, membasuh wajah. Ia melambaikan tangan, kakak, cepat turun. Ya. Liu Yetu melirik Sop Hong di batu, lalu melepas pakaian, masuk menghampiri adiknya. Gadis itu cepat mengikat rambut panjangnya, agar tidak basah, lalu perlahan masuk hingga air setinggi bahu. Hihi, Van Han, berenanglah ke sini. Liu Yemong tertawa. Aku tidak bisa berenang. Van Han manyun. Aku ajari, mudah saja. Liu Yemong berenang mendekat, seperti ikan kecil. Ia mencontohkan, berbisik, pertama belajar gaya bebas. T6 Din mengernyit, bukankah gaya dada lebih mudah? Yemong, gaya dada lebih sederhana. Ngotin Nguyet tertawa kecil. Ia sering berenang, pernah ikut kursus, pelatih juga bilang begitu. Renang punya 4 gaya umum, bebas, dada, kupu-kupu, dan punggung. Gaya bebas paling cepat, dada paling tahan lama, punggung paling ringan, kupu-kupu paling indah. Yang paling mudah adalah dada. Ada juga gaya jarang seperti gaya anjing, samping, atau punggung gaya dada. Ah, benarkah? Liu Yemong kaget, lalu berkata, tapi aku merasa gaya bebas lebih nyaman. Tapi aku tidak bisa gaya dada. Liu Yemong menjulurkan lidah malu. Biar aku ajari. Ngotin Nguyet berkata lembut. Ia mengulurkan tangan ke depan, tarik keluar, lalu kaki menendang, saat tangan menarik kaki diam, lalu meluncur, ulangi. Dalam gaya dada, tangan ke depan, telapak keluar, jari kelingking ke atas, saat menarik angkat kepala untuk bernapas, tangan ditarik, kaki ditekuk, lalu tendang kuat untuk maju. Sepertinya tidak sulit. Liu Yemong bergumam. Coba. Ngotin Nguyet tersenyum. Baik. Liu Yemong bersemangat mengikuti. Biur. Air berguncang, ia berenang sebentar lalu kehilangan kendali, kembali ke gaya bebas. Haha, harus banyak latihan. Ngotin Nguyet tertawa. Tetap gaya bebas lebih nyaman. Liu Yemong mengibaskan rambut pendek basahnya, merapikan ke belakang telinga. Van Han, belajar bernapas dulu, berenang jadi mudah. Ngotin Nguyet berkata. Kak Tin Nguyet, ajari aku. Van Han berkata girang, membayangkan ikut Sop Hong ke laut. Baiklah. Ngotin Nguyet mengangguk, menggenggam tangannya, mengajarkan bernapas. Kakak, kau juga tidak bisa berenang? Liu Yemong bertanya. Tidak.
Liu Yetu menggigit bibir, merasa berenang terlalu melelahkan, lebih baik merawat tanaman. Sesekali berenang bagus untuk tubuh. T6 Din berkata tenang. Ia perlahan mengapung telentang, menampilkan lekuk tubuh indah. Indah sekali. Saudari Liu berseru, garis dadanya mempesona. Aku juga mau berenang. Liu Yetu berkata. Kak, aku ajari. Liu Yemong tertawa. Enam Din, mau ajari aku juga? Liu Yetu bertanya. Aduh. Liu Yemong menggertakkan gigi, terus berlatih. Benar-benar ujian bagi keteguhan pria. Sop Hong tersenyum pahit, mendengar tawa dan cipratan air. Berenang? Dia memang ahli, tapi suasana ini tidak cocok untuk mengajar. Sepertinya malam ini tidak bisa pulang. Sop Hong menatap langit, waktu sudah lewat jam 2 siang. Sekalipun pulang sekarang, sebelum gelap tidak akan sampai kemah. Melihat para gadis masih bersemangat, sepertinya belum akan selesai. Dia tersenyum tak berdaya, duduk di batu, mengawasi hilir sungai, telinga waspada pada bahaya atau kejutan. Bab 400, Badai Salju. Pertama gerakan tangan di air, lalu tubuh kaku seperti kayu. T6 Din dengan cermat membetulkan gaya renang Liu Yetu. Aku coba lagi. Liu Yetu menekankan bibir, menenggelamkan tangan ke permukaan air, lalu terus berlatih. Sepertinya tidak terlalu sulit. Van Han berhenti memercik, berputar di air dangkal. Ia sudah belajar lebih dari setengah jam, bisa berenang sedikit, tapi belum bisa lama di permukaan. Kapan aku bisa seperti Sop Hong? Van Han berbisik. Mungkin perlu bertahun-tahun latihan. Ngotin Nguyen teringat saat Sop Hong menahan napas 5 atau 6 menit di laut, tak mungkin bagi orang biasa. Bahkan perenang profesional butuh bertahun-tahun. Kalian sebaiknya segera naik, cuaca akan berubah. Sop Hong berdiri di batu besar, memandang awan dan angin. Apa itu? Van Han bertanya, enggan keluar dari mata air hangat. Badai salju akan datang. Sop Hong berkata. Apa? Badai lagi? Semua berseru. Liu Ye mau menatap langit masih cerah. Sop Hong, apa kau salah? Cuaca terlihat bagus. Ngotin Nguyet bertanya. Nanti malam kalian akan tahu, cepat naik, keringkan rambut, malam ini kita menginap di sini. Sop Hong menjawab dengan senyum. Dia semula mengira hari ini tetap cerah, tapi berubah, dia mendesah, cuaca pulau ini memang sulit ditebak. Baiklah. Mereka enggan keluar dari mata air, mengeringkan tubuh dengan kain. Sop Hong, kita tidur di sini malam ini? Van Han bertanya. Kita tidak kembali? Liu Ye bertanya pelan setelah berpakaian. Tidak sempat, di tengah jalan akan kena badai. Sop Hong menggeleng, malam di hutan terlalu berbahaya, apalagi dengan banyak gadis. Enam Din dan Yetu kumpulkan kayu, Van Han dan Tin Nguyet nyalakan obor, siapkan makan malam, Yemong dengan kubangun tempat berlindung. Sop Hong memerintah. Mengerti. Mereka menjawab, lalu berpencar. Hati-hati, teriak keras jika ada bahaya. Sop Hong memperingatkan. Mengerti. Liu Yetu menjawab, mengikuti T6 Din ke semak. Malam ini kita buat sup tahu daging. Van Han bergumam, mengambil daging dan tahu. Baik. Ngotin Nguyet mengangguk, membantu menyiapkan. Sop Hong, di mana kita bangun tempat berlindung? Liu Ye bertanya. Baik, mari kita mulai. Liu Ye berseru gembira. Mereka bekerja sama, ia kumpulkan ranting, dia menebang kayu. Hampir 1,5 jam kemudian, tempat berlindung berbentuk A berdiri. Sisi ditutup ranting untuk menahan angin salju. Ini cukup. Liu Yetu dan T6 Din kembali membawa kayu. Lebih dari 1 jam mereka bolak-balik mengumpulkan cukup kayu untuk malam. Salju turun. Van Han menengadah, menangkap serpihan. Langit gelap, awan tebal, salju makin deras. Bawa obor masuk. Sop Hong berkata, membuat rak untuk menggantung panci. Lebih 10 menit kemudian, salju jadi badai, angin dingin menderu,
malam turun. Sop Hong, kau benar-benar peramal. Liu Yemong berseru, melihat salju deras, teringat ramalannya 2 jam lalu. Apa yang kau cemaskan? Ngotin Nguyet bertanya lembut. Tidak ada, hanya ruang jamur dan sayur tanpa pemanas. Sop Hong tersenyum pahit. Ia khawatir kayu sudah habis, tanpa panas jamur dan sayur esok bisa rusak. Hanya 1 hari, harusnya baik-baik saja. Ngotin Nguyet berkata ragu. Liu Yetu mengatupkan bibir, merasa jamur bisa tahan, sayur mungkin membeku tapi tumbuh lagi. Mungkin, besok kita tahu. Sop Hong tersenyum, paling tidak makan tuna selalu tanam ulang. Jangan khawatir, makan malam dulu. Fan Han berkata lembut, sup sudah matang. Ia menuang mangkuk untuk semua, berkata, nanti kita masak lagi. Sop Hong mengunyah daging, bertanya, berapa daging tersisa? Cukup untuk 2 panci. Fan Han menjawab, mereka bawa banyak. Masak 1 lagi, sisanya untuk sarapan. Sop Hong berkata. Baik. Fan Han mengangguk. Liu Yemong mengunyah daging kambing, bergumam, tempat ini tenang, kenapa tidak ada hewan, bisa tambah hidangan.